Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Dilastari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Studi Program Manajemen di Universitas Pembangunan Jaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh entrepreneur sukses di Indonesia. Berikut saya akan share screen PowerPoint yang sudah saya buat. Tokoh entrepreneur di Indonesia. Socialpreneur adalah menjalankan bisnis yang tidak hanya mengambil keuntungan saja, tetapi melakukan bisnis sosial, yaitu memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ibnu Rianto merupakan salah satu entrepreneur sukses di Indonesia. Ia lahir pada 1 Oktober 1988 di Cirebon, Jawa Barat. Saat ini berprofesi sebagai founder dan CEO Trusty Group. Awal mula kesuksesannya, Ibnu Rianto adalah anak bungsu dari 8 bersaudara yang semasa kecilnya dikenal sebagai anak nakal itu kini berubah menjadi pengusaha muda yang dikenal sebagai seorang entrepreneur batik Trasmi Cirebon. Ibnu mulai berwirausaha sejak lulus SMA tahun 2006. Setelah lulus SMA, ia menikah dengan Sally Giovanni yang merupakan partner kerja yang merintis dan menjalankan usaha bersama saat ini. Meski berasal dari keluarga pembatik, Ibnu membangun usahanya sendiri dari nol. Ibnu mulai merintis usaha pada tahun 2006 ketika usianya masih 17 tahun. Ia menjadi supplier kain mori, yakni bahan baku batik berupa kain putih. Pada tahun 2007, dengan tekad yang kuat, Ibnu mendirikan toko batik bernama IBR, kepanjangan dari Ibnu Bari Rabi, yang artinya Ibnu bersama istri. Dengan modal hanya 15 juta, ia menawarkan kain mori ke pengrajin batik di desa kelahirannya itu Trasmi Kabupaten Cirebon. Kemudian ia memanfaatkan ruang tamu rumah orang tuanya untuk menjual batik. Nah, berbagai rintangan mengawali bisnis kerap dihadapi Ibnu Rianto. Namun, dengan rasa percaya diri dan semangatnya, Ibnu terus berusaha memasarkan batiknya agar dikenal tak hanya oleh warga Cirebon, namun juga para pendatang dari luar kota. Jika memasarkan batiknya, Ibnu harus tidur di masjid demi mengirim uang yang harus disimpan untuk mengembangkan usahanya. Semakin berjalannya waktu, Ibnu Rianto pun kini terus berkembang maju. Tahun 2008, saat batik sempat diklaim oleh Malaysia, pada akhirnya UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia pada 2 Oktober 2009, yang masyarakat mulai banyak mengenakan batik, salah satunya adalah batik Trasmi. Lalu Ibnu memanfaatkan peluang tersebut dengan memulai menjualnya lewat online. Di tahun 2008, Ibnu sukses memposisikan batiknya sebagai cabang batik Trasmi, lalu semangat untuk menjadikan batik khas Cirebon agar go nasional dan go internasional membuat ia terus berinovasi. Seiring dengan semakin laris dagangan batiknya, Ibnu membuka usaha konveksi sendiri. Hingga usaha membangun bisnis batiknya akhirnya mendapat penghargaan rekor muri pada 25 Maret 2013. Saat ini, Ibnu memiliki lebih dari 500 orang karyawan dan membuka kesempatan kurang lebih 500 pengrajin batik rumahan untuk memasarkan batik di toko miliknya. Ibnu juga membuka sejumlah toko batik dan puluhan gerai batik di sejumlah mal, baik di Cirebon maupun kota lainnya. Untuk mereka yang gemar berbelanja via online, Ibnu juga membuka website yaitu www.batiktrasmi.com yang bisa diakses melalui sosial media. Saat ini pun Ibnu beserta istrinya melebarkan bisnisnya dengan terjun ke dunia properti. Ini adalah Sally Giovanni yang merupakan istri dari Ibnu Rianto. Sally Giovanni bersama Ibnu Rianto memiliki tekad untuk membesarkan usahanya agar bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lalu mereka ingin melakukan perubahan dari diri sendiri. Nah, sampai di situ, Sally mempunyai mimpi ingin membangun universitas batik untuk generasi muda ke depannya. Ini adalah Trasmi Group.
Trustme Group adalah sebuah perusahaan holding company yang memiliki beberapa unit bisnis bergerak di bidang industri batik, pariwisata, properti, dan food and beverage. Pencapaian yang diperoleh Ibnu Rianto dan istrinya adalah yang satu, prestasi sebagai seorang pengusaha muda yang pertama kali memulai bisnis di usia 17 tahun dan pemilik pusat belanja batik terbesar dan terluas. Yang kedua, di tahun 2008 mendapat penghargaan sebagai tokoh perubahan karena berhasil melestarikan batik dan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah tahun 2007. Yang ketiga, pembatikan serentak ini dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atas pencapaian membatik oleh pelajar terbanyak dengan jumlah 2.832 pelajar. Yang keempat, mendapat penghargaan karena telah membuat sampel atau alat batik cap dengan panjang dan tinggi mencapai 3 meter. Sikap yang dimiliki untuk meraih kesuksesan adalah memiliki misi dan kepedulian sosial, yaitu mengenalkan batik kepada warga dunia dan mengembangkan lapangan kerja seluas-luasnya. Yang kedua, memiliki passion dan inovasi terhadap usahanya, yaitu mengembangkan diri yang dimiliki dan terus membuat inovasi baru agar masyarakat tertarik dengan batik dan lainnya. Yang ketiga, menjadikan sosok yang inspiratif, yaitu dapat menginspirasi banyak orang dan membuat orang lain antusias terhadap apa yang dibuat karena terdapat dampak positif yang diambil. Terdapat tahap-tahap effectuation dalam diri Ibnu Rianto. Pertama, bird in head, yaitu walaupun di daerah Cirebon terkenal dengan batiknya dan keluarganya berprofesi sebagai pengrajin batik, Ibnu Rianto tetap memulai bisnisnya dari nol. Yang kedua, affordable loss, yaitu dengan modal awal 15 juta, Ibnu memulai usahanya dengan menawarkan kain mori ke pengrajin-pengrajin batik di desanya. Yang ketiga, lemonade, Ibnu memanfaatkan ruang tamu di rumah orang tuanya untuk menjual batik dan mulai memasarkannya ke luar daerah. Crazy Quilt, yaitu membuka toko batik. Ibnu juga bekerja sama dengan pengusaha dalam bisnis properti. Yang kelima, Pilot in the Place. Ibnu mulai mengembangkan bisnis dengan membuka usaha konveksi sendiri. Dengan ketekunannya, ia membuka toko batik yang bernama Batik Prasmi. Karakter yang dapat diambil dari seorang Ibnu Rianto adalah perlu kita lihat bahwa seorang Ibnu Rianto dan istrinya memiliki karakter ulet, tekun, dan bekerja keras. Lalu memiliki semangat yang cukup tinggi perlu kita tiru karena dalam menjalankan usaha akan terasa mudah dan menyenangkan. Mempunyai keinginan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan memberitahu jika betapa pentingnya melestarikan budaya Indonesia, yaitu batik. Dan terus belajar serta berinovasi lalu menciptakan ide-ide baru agar usahanya dapat maju dan belajar untuk mandiri di umur yang masih muda atau remaja. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh entrepreneur sukses di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.